Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Dina di sini. Kali ini aku akan menjelaskan tentang teori akuntansi, yaitu trade-off theory. Teori ini mengemukakan perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan memegang kas dan memperoleh keuntungan memegang kas. Perusahaan melakukan cash holding dikarenakan adanya keuntungan memegang kas yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Teori ini berpendapat bahwa keuntungan tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul dari akibat menahan kas atau serta manfaat dari kegiatan tersebut. Manfaat dari menahan kas adalah untuk menunjang transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Selain itu, perusahaan juga harus meminimumkan biaya yang dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Itu menurut Vieira dan Vilela tahun 2004. Trade-off teori berkaitan langsung dengan cash holding. Dalam penelitian ini dikarenakan cash holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaatnya. Variabel yang berkaitan dengan trade-off teori yaitu variabel capital expenditure. Ketika perusahaan memiliki rencana untuk melakukan investasi yang sangat besar, perusahaan harus memiliki dana berupa kas yang cukup, atau disebut juga dengan cadangan kas untuk menjaga keberlangsungan perusahaan tersebut, yaitu pecking order theory. Berlawanan dengan trade-off theory, pecking order theory itu berpendapat bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang didapatkan oleh perusahaan melebihi dengan kebutuhan investasi. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan meyakini akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Pendapat tersebut dituangkan oleh Myers dan Maljuf tahun 1984. Pecking order theory mengungkapkan adanya beberapa urutan sumber dana dalam keputusan pembuatan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai suatu kegiatan atau membutuhkan dana untuk membiayai investasi, maka perusahaan akan mengambil dana tersebut dari pihak internal terlebih dahulu. Jika kebutuhan investasi tidak juga didapat dari pihak internal, maka perusahaan akan melakukan pendekatan eksternal, yaitu berupa hutang pinjaman seperti hutang pinjaman ke bank. Hutang pinjaman ke bank itu termasuk dengan sumber dana kedua, dan sumber dana ketiga yaitu dengan ekuitas atau modal pemilik. Teori ini membuat perusahaan tidak memiliki target yang optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan kas dari sisa hasil operasional. Pendapat ini dikemukakan oleh Jingkar tahun 2013. Variabel dependennya dalam pecking order theory yaitu cash holding. Untuk variabel independennya yaitu cash flow.
Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan dari internal daripada pendanaan eksternal. Variabel yang berhubungan dengan packing order teori ini yaitu variabel independen capital expenditure. Nah, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas. See you on the next video.